Ndi bae? Anu Arjuna. Arjuna tok Heeh. karo kono. Pira? Hei, Berapa ya? Oh, saya. Bapak. Kita masuk ke Telaga Warna. Amon. Wah, itu dia Telaga Warnanya. Tapi warnanya hijau. Kita udah sampai di Telaga Warna. Tuh, susunya rawuh. Susune rawuh. Weh, foto nangin apik Mbak Sri. Tuh. Kono. Kono anjunan. Wis akeh nang kono tanaman iki. Kono apik-apik tau mon. Oh, ono nang kono apik mon kaya ngene. Oh, Wet iki, wet anu. oke, kita ke sana dulu. Kita di mana? Di Kita mana-mana. di mana, Oh? Di mana-mana. Mandian Gatut Kaca. Di pemandian Gatot Kaca supaya kita menjadi ganteng dan cantik. Sebentar lagi kita akan menuju goa tempat bersemadinya Presiden RI yang kedua Bapak Soeharto. Belah? Nah, sebelumnya kita berjumpa dengan tanaman trompet ini namanya ya. Mana? Nah, ini. Atas tanaman. Tanaman trompet. Kita akan bersemedi di Goa Soeharto. Goa Soeharto Gua Goa Semar. Semar. supaya kita kaya seperti Soeharto, tanahnya di mana-mana. Supaya kita di demo. Tentu tidak. Oke, Mbak Sri, foto-foto Mbak Sri. Tendap nemen apa? Yang sini Telaga Koco. Telaga Pengilan kok, Telaga Koco. Telaga Pengilan. Ini dia. Kita bisa bercermin dari sini. Bisa melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Jalan setapak. Halo? Ya? Jalan setapak. Di samping Telaga Pengilan. Kurangnya berapa itu? Bantalnya. Ini terowongan. Wow, gelap sekali. Madep sini, Om. Wow. Kita masuk ke terowongan. Suket terowongan. Masa jalannya seperti ini? Udah nggak pernah dilewatin. No? Lanjut nggak? Lanjut. Harus nunduk tapi. Oh my god. Oh seram. Oh my god. Lanjut nggak? Lanjut. Itu yang belakang nggak lihat itu jadinya nggak tahu lah nih. Lanjut. Lanjut. Tenang saja. Ya. Tapi semuanya kayak Itu gini kan loh. ada ukuran 30 kali 60. Malah Satu. kecil. 30 kali 50 satu. Jadi yang satu panjang, satu pendek. Wow. 30 50 satu, 30 60 Ini satu. bambu jadi terowongan. Ya. Oke. Oke, yuk. Ya. Jauh-jauh ke Dieng. Kita Ya. Oh my ada God. kerjaan nggak? Kalau ke ada, Kulita. kalau ada nggak apa-apa, tunggu saya aja. Senin. Wow. Ya udah. Oke. Wow. Senin, ya. Oke, yuk. Ini Mas Ram. 45 karo 55, 50 karo 45 kan? 60 karo. Tuh, Mon.
Bijum no, burungnya yang sama apa yang saya bilang tuh burung itu belibis. Mana? Nah itu di telaga burung belibis itu. Telaga Pengilon. Oh, jembatannya sih itu ya, ono ya jembatannya. Kita sampai di Telaga Pengilon. Kita naik turun gunung menuju Bukit. Bukit, bukan gunung bukit. Bukit Bukit Kembar. Di Telaga Pengilon. Pemilihan Telaga. Jalan setapak. Di samping Telaga Pengilon ini hiking. Hiking di Dieng. Mana mereka berdua? Ini bojoku. Ini bunga trompet. Ini kok. Ini kita akan melewati kembali Goa Bambu. Terowongan bambu. Ini bukan bambu sih, suket. Ini mau lewat Gua Klarok. Wow, udah ini gelap sekali. Wow. Gelap sekali. Terowongan. Kira dewek wedi dewek. Terowongan bambu. Ada. Keren terowongannya, lebih mantep ke dalam. Wah, saya coba Bu, makasih ya. Iya, yuk. Wow, sejuk sekali. Wow, sejuk banget. Iya. Ini dia Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Ini adalah bukti bahwa kita udah sampai di sini. Tempatnya bagus sekali dan itu ada di Dieng. Oke, sudah. Terima kasih. Ini adalah Goa Soeharto. Konon Pak Soeharto itu pernah semedi di sini, sehingga Pak Soeharto menjadi presiden dan menjadi kaya raya. Wah, Gua Semar. Ini adalah Gua Semar. Gua Semar memiliki ruang seluas kurang lebih 4 meter persegi yang sering digunakan untuk bertapa. Gua ini konon dijaga oleh Eyang Semar sehingga dinamakan Gua Semar. Gua ini pernah menjadi tempat bertapa para Raja Jawa dan pemimpin negara kita. Pada tahun 1974, Soeharto, mantan Presiden RI kedua, juga bertapa di gua ini. Wow, Pak Soeharto bertapa di sini. Jadi kalau pingin kaya seperti Pak Soeharto, tanahnya di mana-mana, silakan bertapa di gua ini. Bukan tentang kayanya,
Tentang apanya? kewibawaan dan jadi pemimpin, Kewibawaan jadi pemimpin. jadi penguasa, jadi raja-raja Jawa. Mau bertapa di sini. Oh, supaya wibawanya keluar, dijaga oleh Eyang Semar. Eyang Semar itu yang apa ya, mendirikan Jawa ya. Dan ini patung Eyang Semar ini adalah emas, patung emas Eyang Semar, emas palsu. Ini banyak sekali yang, aduh aku maaf ya, aku megang sampai ke kepala. Ini banyak yang ngasih dupa. Cantik banget loh, Mbak. Gimana caranya turun? Kita akan terjun. 1, 2, 3. Iya. Dari mana, Pak? Mengawal. Ngawal juragan. Pengawal ini apa namanya, dia tulisannya Ki Semar. Semar juga. Aku tadi dapat wahyu. Tonggaknya apa? Mau Jawa. jadi lurah. Jadi Semar itu bisa dibilang pengawal Lurah Jawa. mana? Lurah Bonwaru. Oh, ini. Titisan Semar ini, titisan Semar. Ya. Oke. Ini adalah batu tulis. Batu tulis dijaga oleh Eyang Semar. Eyang Gajah Mada. Ini Eyang Gajah Mada. Batu tulis. Batu tulis merupakan batu besar yang berada di pulau yang ada di antara Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Konon, bila orang tua yang anaknya belum bisa membaca, mohon pada Yang Maha Kuasa di tempat batu ini berada, maka si anak akan segera bisa membaca. Ya, anak yang belum bisa membaca. Batu tulis. Dan di atas batu ada pohonnya. Wah, batunya gede banget. Suasananya sejuk. Wis. Ini sampingnya kebun. Jelas pembunuhan. Nang Purworejo ditemukan. Selamat tinggal gua pengantin. Ini sekarang kita menuju ke gua pengantin. Buat yang susah mendapatkan jodoh, datanglah ke gua ini. Ini gua pengantin. Terus pengantinnya mana? Ini bekas bakar sesaji.
terus hilang, ditemukan Purwokerto. Gua pengantin. Nggak tahu kenapa gua ini dinamai gua pengantin. Untuk gua yang kedua ini adalah gua sumur. Ini gua sumur. Ini ada cewek yang bawa endi. Ibu Kumalasari. Lihat tuh dalam tuh ada yang Gua sumur Ibu Kumalasari. Ada orang? Oh, dalam. Tapi nggak ada orangnya. dulu dikasih ini, kasih apa kayak informasi. Itu sumur ya dalamnya ya. Wah, sumur bagi rumahnya yang sumurnya asat terus, silakan berdoa di sini supaya sumurnya menjadi bening dan airnya melimpah ruah. Itu karangan saya, guys. Gua sumur. Kita akan pergi ke gua lainnya. Itu sebenarnya bisa dimasukin. Ada gemboknya tapi nggak digembok. Suara gua habis. Ini kita lagi di Gua Jaran. Gua Jaran dalam bahasa Indonesia, jaran berarti kuda. Konon pada zaman dahulu kala menjadi tempat bertapa seorang resi yang bernama Kandaliseto. Legenda yang ada di sini menceritakan bahwa ada suatu ketika turun hujan yang sangat deras. Seekor kuda betina kebingungan mencari tempat berteduh. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya menemukan sebuah lubang, lalu masuk ke dalamnya. Anehnya, saat keluar lubang pada keesokan harinya, kuda itu sudah dalam keadaan bunting. Oh my god, masuk gua ini keluar bisa bunting. Kuda jaran. Kalau susah punya anak, Kalau susah punya anak, berdoa di sini. oh, kalau susah punya anak, istrinya masukkan ke gua ini aja. Nanti keluar dia bunting. Bukan keluar bunting, berdoa. Berdoa di sini Nanti bisa dimasukin. Biar berdoa Oh, biar masa dikasih cepat dikaruniai anak. supaya cepat dikaruniai Mau anak. masuk? Maksudnya? Aku udah pernah. Tapi becek di sini. Becek, nggak usah becek. Ini dalamnya. Suara kuda. Ya, yang susah punya anak, kita berdoa di sini. Berdoanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Berdoanya bunting. kepada yang maha kuasa. Tapi tempat-tempatnya itu kadang ada tempat yang istimewa. Salah satunya ya konon orang Jawa itu punya tempat-tempat itu yang dipercayai doanya sudah diijabah. Terkabul. Oke. Ini yang menjaga ini 3 bidadari. 3 bidadari yang numpuk jadi satu badan, ada 3 wajah. Ini cantik sekali pemandangannya. Hujannya nanti mau guys. Ini tempat sampahnya lucu. Keren banget ya tempatnya tuh. Nalanang siji-siji nih. Lah kono ngadek kono munggah.
Ora. Nangsar. Kecapean tapi kayaknya Kudanan pembingi masukkan. tekan kene langsung ini langsung menuju kayak pendopo dikira kan resi no kedoh nah buah semar malah sepuluh. Kenapa pohon-pohon di sini pada melengkung? Sengaja dimelengkung nih. Mana Itu kebanyakan.